Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, sekelompok mahasiswa yang menamakan dirinya Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Bersatu menyebut ada yang menunggangi gerakan mahasiswa. Ya, bahkan mereka menuduh mantan Ketua BEM UGM Tio Ardianto dekat dengan jaringan politik. Sejumlah mahasiswa kerap menggelar aksi unjuk rasa selama beberapa hari terakhir. Unjuk rasa dilakukan di sejumlah wilayah di Indonesia dan menjadi sorotan. Sejumlah perwakilan mahasiswa yang menamakan dirinya BEM Bersatu buka suara. Mereka menyebut gerakan mahasiswa ini ada yang menunggangi. Kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tio Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama Siti Nuraini, adik Letjen TNI Purnawirawan Setio Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI Andika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Ketua BEM UGM, Tio Ardianto, langsung membantahnya dan mengklarifikasi terkait mobil yang digunakan dirinya. Siapa yang tidak khawatir? Mas Andri Yunus yang seperti itu saja disiram air keras. Apalagi kita yang berbulan-bulan teriak maling berkomisi, berbulan-bulan teriak presiden inkompeten, presiden yang tidak menghargai ilmu pengetahuan. Saya tidak ngomong bahwa saya lebih keras dari Mas Andri Yunus, tidak. Tapi bahwa potensi itu terjadi kembali pada saya itu ada. Sehingga adalah hal yang sangat masuk akal ketika ada saudara yang bersimpati, berpihak untuk meminjamkan kendaraannya. Dan karena memang adanya cuma itu. Kalau saya berkepentingan untuk pinjam sendiri, saya pasti akan pinjam yang lain. Sementara itu, rencananya mahasiswa akan terus berunjuk rasa. Tidak hanya di Jakarta, namun juga di sejumlah daerah lain. Mereka menuntut perbaikan ekonomi di Indonesia. Ya, pemirsa, sebelumnya mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada periode 2025, Tio Ardianto, ini beberapa kali menjadi sorotan. Ya, Tio menemukan alat pelacak di mobilnya. Ini ya? Ya, betul. Wah. Teman-teman sekalian, bisa dilihat, ini adalah alat pelacak yang namanya PBX Finder. Saya tahu ini karena muncul di notifikasi ponsel saya. Kemudian tadi kita cari dan kita temukan alat pelacak ini ada di bawah kendaraan. Video yang diunggah mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada periode 2025, Tio Ardianto, viral di media sosial. Dalam video ini, Tio memperlihatkan terdapat benda hitam yang menempel pada rangka bawah kendaraannya yang diketahui PBX Finder. Tio mencari alat tersebut usai muncul notifikasi bahwa ada PBX Finder yang bergerak bersamanya. Diketahui PBX Finder ialah GPS mobil untuk rental mobil yang berfungsi memantau lokasi real time guna mencegah pencurian dan terkait aturan batas wilayah. PBX Finder merupakan perangkat wireless dengan ukuran kecil dan terkoneksi dengan Bluetooth ponsel. PBX Finder merupakan kategori GPS portable, memiliki kartu GSM dan mampu melacak dalam jarak ribuan kilometer dengan deviasi atau ketidakakuratan jarak kurang lebih 5 hingga 20 meter. Alat ini dapat mengirimkan sinyal GPS selama terhubung dengan jaringan seluler atau satelit dan memiliki kekuatan baterai hingga 30 hari. Namun, Tio tidak mengetahui siapa yang memasang alat pelacak ini. Meskipun terdeteksi oleh Bluetooth, tetapi Tio cukup kesulitan menemukan alat ini. Tio menduga pemasangan alat pelacak ini usai dirinya vokal menyuarakan kritik dan memimpin aksi demonstrasi bertajuk Gejayan Memanggil di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Pemirsa, datangnya Tahun Baru Islam ini diperingati warga Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur dengan tradisi suroan. Ya, ratusan warga berebut hasil bumi serta melarung sesajen ke sungai sebagai bentuk syukur.
Ratusan warga desa Bogem Pinggir Balong Bendo, Sidoarjo gelar tradisi Surowan. Dalam tradisi ini, ratusan warga berebut gunungan tempe dan hasil bumi yang telah diarak keliling desa dari pendopo desa hingga bibir sungai Kalimas. Berebut tempe, sayur, dan buah-buahan yang dikemas gunungan dipercaya warga akan mendapatkan rezeki berlimpah khususnya di bulan Muharram atau bulan Suro. Warga juga melarung sesajen di sungai sebagai bentuk ungkap syukur dan memohon perlindungan keselamatan. Sejumlah warga yang mendapatkan tempe dan hasil bumi yang diarak pun mengaku senang. Dapat kacang panjang, tapi sudah dibawa dalam rangka Surowan. Kami adakan setiap bulan Suro, satu Suro, dan sekaligus memperingati tahun baru Hijriah. Tradisi Surowan di desa Bogem Pinggir digelar rutin setiap tahunnya setiap awal bulan Muharram atau Suro. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan peserta Jalan Sehat Ricu berebut kupon undian berisi hadiah umroh di Surabaya, Jawa Timur. Ya, sejumlah warga ini berdesak-desakan hingga terinjak-injak. Ribuan peserta Jalan Sehat di Surabaya, Jawa Timur terlibat ricu dengan panitia acara. Peserta ricu akibat berebut kupon dalam peringati Tahun Baru Islam. Dan itu peserta kecewa karena pembagian kupon sudah habis diberikan. Akibat antusiasnya acara dan berebut kupon, sejumlah warga berdesak-desakan hingga terinjak-injak sampai pingsan. Kericuan peserta diduga adanya berbagai hadiah atau door prize, salah satunya umroh. Sekitar 50% dari berjalan kaki nggak ada yang dapat. Yang dijelek-jelekan hobinya. Saya lihat barusan di pembagian konsumsi, ya di bagian konsumsi nggak dapat karena dapat kupon. Jadi maksudnya nggak dapat kupon dan kasihan yang jalan-jalan. Bapak Ibu sekalian lihat tadi ada sedikit crowded dan akhirnya kita putuskan acara ini walaupun tetap berlangsung tetapi untuk pengundian door prize tidak kita lanjutkan. Dalam door prize yang dijanjikan panitia terbilang menggiurkan, mulai dari televisi, laptop, kulkas, sepeda motor hingga paket umroh. Meski sempat ricu, acara Jalan Sehat 1 Muharram bisa diatasi oleh panitia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.